Shalom saudaraku, kembali lagi bersama saya Yohanes Telaen di channel ini. Jika saudara terberkati dengan channel ini, dengan video-video yang saya bagikan, boleh saudara, teman-teman, bagikan, share sebanyak-banyak, share ke keluarga, teman, sahabat, share sebanyak-banyaknya, sehingga mereka bantu subscribe, like, dan komen, sehingga channel ini berkembang lagi dan banyak orang mendengar tentang kebenaran itu sendiri. Kali ini saya akan membagikan satu cuplikan video dari Pak Bambang Nursena, bahwa alasan mengapa orang Kristen tidak percaya bahwa Muhammad adalah nabi. Memang menurut pandangan orang Islam, Muhammad itu adalah nabi terakhir. Tetapi dalam pandangan Kristen tidak mengakui bahwa Muhammad itu adalah nabi. Karena Yesus adalah final. Setelah Yesus, maka tidak ada lagi nabi-nabi lagi yang muncul. Artinya tidak ada nabi lagi. Oleh sebab itu, mari kita simak video ini, sehingga kita mendapatkan pencerahan baru, sehingga iman kita makin kuat, makin percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Shalom, semoga memberkati kita. Sekali lagi, jika saudara terberkati dengan channel ini, boleh share sebanyak-banyak ke teman, keluarga, sehingga channel ini boleh berkembang lagi. Tuhan memberkati. Umat Islam mengakui Isa sebagai nabi, tetapi sebaliknya mengapa umat Kristen tidak mengakui Muhammad sebagai nabi? Oh, jadi artinya itu kenapa kita toleran tidak kalau toleransi kita ya dikit-dikit lah, mereka kita ngakui. Kenapa kita tidak mengakui gitu? Saya kira ini sulit ya. Sulitnya begini. Saya pernah diskusi sama Profesor Mun'im Siri. Dia mengatakan begini, sebetulnya kalau mau imbang, kalau orang Kristen dituntut mengakui kenabian Muhammad dalam pengertian apa? Finalitas risalah, finalitas pewahyuan itu adalah Nabi Muhammad sebagai kata menabiyin, nabi yang terakhir. Seharusnya orang Kristen mengakui dong. Kami kan sudah mengakui Isa, mengakui Nabi Isa sebagai nabi. Kenapa orang Kristen tidak mengakui Muhammad sebagai nabi, kan itu kan? Ini persoalannya bukan persoalan take and give gitu ya. Persoalannya tidak semudah itu, karena begini, makna kenabian sendiri itu belum clear dalam Islam dan Kristen. Apa maknanya nabi? Biasanya misalnya di dalam Islam itu ya, semua tokoh-tokoh mulai dari manusia pertama itu disebut nabi. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, kan gitu kan? Semua disebut nabi, dan nabi itu juga adalah rasul. Karena kalau definisi Islam itu, nabi itu adalah setiap orang yang menerima wahyu dari Allah tapi tidak wajib menyampaikannya kepada umat. Kalau rasul itu adalah menerima wahyu dari Allah dan wajib menyampaikannya kepada umat. Jadi dengan kata lain, seorang rasul itu pasti nabi, tapi seorang nabi belum tentu rasul. Definisi ini kan definisi Islam. Kristen tidak mengenal konsep kenabian seperti itu. Adam nggak pernah disebut nabi, Nuh tidak pernah disebut nabi, Lot tidak pernah disebut nabi. Jadi kenabian dalam pandangan Yahudi dan Kristen di satu pihak itu berbeda dengan pandangan Islam di pihak lain. Memang Abraham disebut nabi, tetapi maknanya bukan kenabian dalam konteks yang dipahami secara menyeluruh. Abraham lebih sering disebut sebagai bapak bangsa, patriark. Bukan nabi dalam pengertian seperti Nabi Samuel, Nabi Yosua, tidak seperti begitu juga Daud. Daud disebut nabi dalam makna yang tidak sama dengan misalnya nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil, tidak sama dengan itu. Itu masih memerlukan pembahasan tersendiri. Kemudian yang kedua, soal finalitas pewahyuan. Muhammad adalah kataman nabiyin, nabi terakhir.
Coba kita baca di Ibrani pasal 1, Ibrani pasal 1. Di sini jelas sekali ini posisi teologis Kristen mengenai apa yang disebut doktrin kenabian. Pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Tolong yang mendapatkannya bisa dibaca. Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Iya. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi ini jelas bahwa ini pandangan Kristen. Setelah pada zaman dahulu kala Allah berulang kali dengan berbagai macam cara berbicara kepada nenek moyang kita, bangsa Israel maksudnya, konteksnya ini, melalui perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir, akhirit hayamim bahasa Ibraninya, Dia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Jadi Yesus Kristus itu finalitas pewahyuan. Tidak bisa kita menghadirkan nabi lain lagi. Sama dengan Islam. Muhammad itu finalitas pewahyuan. Setelah Muhammad nggak ada nabi lagi, makanya Ahmadiyah dikejar-kejar. Meskipun makna kenabian yang disampaikan Ahmadiyah itu beda gitu loh. Tapi kalau nabi-nabi sebelum Muhammad tidak jadi masalah, asalkan semua visi teologisnya itu sama dengan yang dibawa oleh Muhammad. Itu saya kira nggak sulit. Justru gara-gara pemahaman yang memaksakan seperti ini, maka lahirlah kesalahpahaman. Karena orang menilai kekristenan dari sudut pandang teologi Islam. Kita menghormati setiap agama. Karena itu ketika kita memahami Muhammad adalah nabi, bahkan kadang-kadang kita menyebut Nabi Muhammad, itu bukan nabi dalam konteks biblical prophet, tapi nabi dalam konteks Islam sendiri. Maka kalau saya katakan, apakah saya mengakui Muhammad sebagai nabi? Ya, saya mengakui Muhammad sebagai nabi. Nabinya umat Islam, bukan nabi kita. Sama seperti orang Kristen mengatakan Siddhartha Gautama adalah Buddha dalam pemahaman Buddhisme, bukan dalam pemahaman kita. Karena di kekristenan tidak ada istilah Buddha, dan di kekristenan tidak ada istilah nabi sekalipun dalam pemahaman yang dikembangkan oleh Islam tadi, sekalipun itu dianggap sebagai kontinuitas pewahyuan, tetapi bagi kita Yesus itu final. Ini bukan soal toleransi, ini soal sikap teologis yang tidak bisa dipaksakan. Makanya di dalam Islam itu dikembangkan studi yang cukup menarik. Ya, misalnya Buya Hamka sampai-sampai mengakui bahwa Siddhartha Gautama itu nabi. Dia beristihad lah istilahnya, karena Nabi Zulkifli itu kan dalam Islam ada, tapi kan deskripsi historisnya kan tidak lengkap. Maka Zulkifli itu menurut tafsirnya Buya Hamka itu Zul dari kafilah Wasto, yang artinya Siddhartha Gautama. Bagi Islam ini kelihatannya bisa merangkum semua agama. Tetapi apa ya, Buddha mau disebut bahwa Buddha itu adalah Zulkifli? Kan nggak mau juga kan? Persoalannya seperti itu. Jadi ini sulit dalam pengertian teologis, tapi tidak akan membuat kita tidak menghormati orang Islam, tidak menghormati orang Buddha. Posisi teologis kita harus harus jelas. Kemudian pada ayat 2 tadi kan dikatakan, pada zaman yang terakhir ini atau pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita melalui anaknya. Nanti kita bisa diskusi dalam tema-tema yang selanjutnya. Anak Allah itu artinya apa? Artinya firman yang menjadi manusia. Yesus itu dalam iman Kristen dipahami sebagai firman yang turun menjadi manusia. Makanya di pengakuan iman itu dikatakan nazala minas samai wa tajassada bi rohil kudus wa min maryam al adroi wa ta'anas. Ya kan, itu di pengakuan iman Konstantinopel, Nikia Konstantinopel, di dalam liturgi gereja-gereja ortodoks. Jadi yang telah turun dari surga, yang turun bukan kitab. Yang turun itu adalah firman. Turun dari surga dan telah menjelma oleh kuasa Roh Kudus dan dari perawan Maria dan menjadi manusia. Jadi kalau posisi Islam itu firman turun menjadi kitab,
dan penerimanya adalah Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir. Dalam iman Kristen, finalitas wahyu itu bukan firman yang turun jadi kitab Injil, tapi firman yang menjadi manusia. Dan itu yang dikiaskan dengan anak Allah, sekaligus harus ditegaskan Allah itu tidak beranak. Tidak ada orang yang seprimitif yang dituduhkan bahwa Allah itu punya anak, maka bidannya siapa, itu tidak ada itu. Tapi ya orang boleh-boleh aja lah berkomentar. Saya kira itu, Pak. Ya. Ada lagi mungkin? Begini Pak, ini cukup menarik ya Pak ya. Ini ada pertanyaan nih dari saya. Ini merupakan pertanyaan klasik yang banyak dari saudara-saudara kita Muslim menanyakan hal ini. Pertama adalah, jikalau memang mereka menganggap bahwa Injil kita ini palsu, Pak. Pertanyaannya, ya, kalau memang palsu, apakah mereka punya Injil yang asli itu? Aslinya mana? Aslinya mana gitu? Gitu ya. Itu muncul loh Pak, itu ada satu spanduk Bible tidak asli. Ya itu kan perspektif teologis yang dipaksakan lagi. Jadi Injil yang ada sekarang tuh kira-kira seperti ini kan itu karangan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya gini itu kan. Mana yang asli? Karena ketika dia bertanya mana yang asli, itu bayangannya Injil menurut pikiran mereka. Gitu? Kita harus bisa membedakan antara asumsi teologis dengan fakta historis. Fakta historis tidak pernah ada Injil yang turun dari surga, itu fakta sejarah. Jadi kalau misalnya dia tanya mana Injil yang asli, memang tidak pernah ada buktinya. Yang asli ya memang Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu. Kenapa saya katakan asli? Tidak ada, jujur saja ya, tidak ada satu dokumen keagamaan yang lengkapnya menandingi Injil. Tidak ada. Kita bisa membandingkan tulisan Plato, manuskripnya dari tahun berapa, ya, terus dia hidup pada tahun berapa, Aristoteles itu hidup tahun berapa, manuskripnya dari tahun berapa, time gap, jarak antara kehidupan si penulis dengan naskah tertua yang ditemukan, itu kapan? Itu paling banter, ya, naskah-naskah Yunani itu, ada yang 15 naskah, ada yang 8 naskah. Aristoteles kita akui sebagai seorang filosof besar, ya kan? Bahkan kita ini kalau masuk di fakultas hukum, fakultas ekonomi, yang fakultas ilmu sosial yang lain, dikatakan menurut Aristoteles manusia adalah soon politikon, makhluk sosial. Mana sekarang uji kritik naskah terhadap Aristoteles? Time gapnya 1000 tahun lebih, tidak sampai 10 biji jumlahnya. Injil ini, dan tidak pernah ada pembahasan kritik teks, textual criticism on Aristoteles, tidak pernah ada itu. Yang ada justru Injil. Kita memiliki naskah perjanjian baru saja, itu lebih dari 5.000 manuskrip. Dan bapak-bapak kita semua bisa bayangkan lah sekarang. Sebelum Injil kita bentuknya kodeks, kodeks itu berjilid ya, itu kira-kira dari abad keempat atau akhir abad ketiga. Misalnya Codex Sinaiticus itu dari tahun 325, Codex Vaticanus dari tahun yang kira-kira hampir sama 350, Codex Alexandrinus tahun 400. Tapi sebelum Injil dalam bentuk kodeks, kita sudah memiliki namanya papirus. Salah satu papirus yang tertua dari kitab Injil itu berasal dari tahun 115 Masehi. Namanya papirus John Ryland, yang di kodenya papirus P52. Karena disimpan di perpustakaannya John Ryland, itu ditemukan di Mesir. Menurut catatan sejarah gereja purba, Yohanes itu murid Yesus yang dikenal dengan Yohanes anak Zebedius atau Yahya bin Zabdi, itu meninggal di kota Efesus sekarang Turki tahun 96. Naskah Injil tertua yang ditemukan tahun 115. Berarti hanya ada jarak kurang dari 20 tahun. Ini kan sama aja ketika zamannya Pak Harto yang lalu kan. Tahun 98 dia menyerahkan kekuasaannya pada Pak Habibie. Orang bertanya, apa buktinya Bapak Harto pernah menyerahkan kekuasaan pada Habibie? Itu arsipnya masih ada semua. 18 tahun itu kan bukan waktu yang lama, itu waktu yang dekat. Ini ada naskah yang berusia 18 tahun. Jadi ini naskah-naskah Injil terkuno yang bisa kita miliki. Kemudian P52 lalu P66 itu kira-kira dari tahun 120-an atau 125 Masehi. Berjarak kurang dari 30 tahun. Perjanjian baru yang lain ada yang lebih tua lagi. Menurut uji karbon dari Profesor Kim, dia seorang ahli papirus ya.
Dia meneliti dari hasil uji karbon, itu kira-kira baru tahun 2000-an beliau lakukan itu, sorry, di bawah tahun 2000 dia lakukan itu. Dia mengatakan bahwa ada naskah yang namanya P46, itu isinya 10 surat-surat Paulus. Itu berasal dari tahun 85 Masehi. Nah, kalau kita belajar selama ini misalnya dengan Novum Testamentum Greek ya, edisi kritis kitab suci, itu baru ditentukan abadnya. Karena itu memakai hasil uji karbon di awal abad 20 atau 21 awal ini terbaru, hanya berjarak belasan tahun dari kehidupan Paulus. Sekarang sudahlah, nggak usah ngomong Alkitab, nggak usah ngomong Quran, nggak usah ngomong Veda, nggak usah ngomong apa, ngomong sejarah saja. Kita lebih percaya dengan naskah Negara Kertagama dari zamannya Empu Prapanca, naskah lontarnya ditemukan. Kenapa kita harus merujuk sebuah keyakinan? Keyakinan yang tidak bisa diverifikasi. Tapi kalau bisa diverifikasi silakan itu. Maka sekarang ini dunia akademis Islam dan Kristen sekarang mengembangkan metode dalam penelaan teks. Kemudian ada juga terkait dengan pertanyaan Mas Yogi, begini, di antara murid-murid Nabi Isa itu ada yang sama sekali tidak pernah ketemu dengan Nabi Isa sama sekali, itu kan ada yang seperti itu. Ya saya katakan lah, terus Nabi Muhammad ketemunya kapan sama Nabi Isa? Lebih jauh lagi ya. Lebih jauh kan waktunya. Kenapa standar yang sama tidak diberlakukan ketika Islam memahami kitab? Ini saya kira standar ganda. Ini tidak fair gitu loh. Jadi kalau mengkritisi agama orang, teksnya sendiri dikritisi. Jangan teksnya sendiri kemudian diprotek, tidak boleh dibahas, tapi kitabnya orang diedel-edel. Saya kira itu bukan sikap akademis yang bertanggung jawab. Saya kira jelas ya. Berarti kita harus percaya diri ya, Pak? Dengan banyaknya manuskrip itu sudah bisa membuktikan ya. Ya sayangnya orang Kristen itu kurang pede. Kurang pede artinya apa? Saya lebih respect sama teman-teman Muslim ya. Mereka membaca Quran itu dengan penuh penuh respect gitu kan. Meskipun kadang-kadang sebagian besar nggak tahu artinya. Jadi kalau orang Kristen tuh nggak peduli asli atau nggak asli, yang penting pokoknya ngerti. Gitu. Lah pola berpikir seperti yang diubah. Saya harus tegaskan itu supaya kita bisa membangun saling pengertian. Saya kira itu ada yang lain. Ya, satu lagi Pak. Mengenai Syukuf Ibrahim Pak. Itu kan yang Syukuf Ibrahim yang berisi perumpamaan. Apakah ini sama dengan yang kita kenal sebagai The Testament of Abraham? Oh iya. Gimana Pak penjelasannya? Okay. Saya pernah beberapa tahun lalu ya membaca tulisannya, kalau tidak salah itu Profesor Dawam Raharjo. Dia menulis satu artikel di jurnal yang kemudian mencari eksistensi kitab-kitab yang disebutkan dalam keyakinan Islam. Ada Suhuf Ibrahim. Suhuf itu kata jamak dari Sahifah. Jadi sebelum diturunkan Taurat, ini menurut perspektif Islam ya, nabi-nabi sebelum Musa itu diberi suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran yang mungkin kalau istilah sekarang belum terkodifikasi atau belum tematik, saya nggak tahu. Tapi itu kan pandangan teologis Islam. Kemudian setelah dunia dialog Islam Kristen Yahudi ini berkembang, atau trialog Yahudi Kristen Islam itu berkembang dengan sangat pesat, mereka mencari paling tidak jangan-jangan Suhuf Ibrahim yang disebutkan di dalam teks-teks Islam itu sama dengan The Testament of Abraham. Kira-kira seperti itu. Menurut saya, ini sekali lagi ya, minta maaf saya harus katakan kadang-kadang memang kita harus menegaskan posisi yang berbeda. Karena bagi saya pribadi boleh kan, berbeda boleh kan, saya Kristen kok. Kalau saya tidak berbeda ya saya Islam lah gitu. Menurut saya rujukan tentang Suhuf Ibrahim isinya perumpamaan itu kan muncul pada zaman Islam. Kalau tidak salah itu malah dalam hadis itu kan. Ya, hadis itu ditulis tahun berapa? Katakanlah misalnya hadis itu memang benar-benar berasal dari Nabi Muhammad misalnya. Itu kan abad ke-7. Sementara Ibrahim itu hidup tahun 2000 sebelum Masehi. Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa memang Ibrahim itu seperti itu kan itu? Bahasanya juga nggak nyambung. Zaman Ibrahim belum ada bahasa Arab, ya kan? Tetapi bahwa ada keserumpunan antara bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, dan bahasa Arab itu ya, betul. Tapi itu kan bentuk modern. Seperti misalnya gini, bisa nggak kita membayangkan prasasti Kedukan Bukit di zaman Kerajaan Sriwijaya abad ke-7
dengan bahasa Melayu zamannya Siti Nurbaya dan bahasa Malaysia di zamannya Siti Nurhaliza. Tentu akan berbeda. Iya. Kita ini semua sering sakit ingatan. Kita tidak pernah membayangkan bahasa Melayu abad ke-7 itu seperti apa. Misalnya prasasti Kedukan Bukit. Ya, di situ ada kata-kata misalnya dapun tayang naik di sampau ngalap sidayatra. Coba artinya ini bahasa Melayu loh ini. Mana yang kita pahami? Dapun tayang itu nama Jawa kuno atau nama Nusantara kuno, nama orang itu. Belum ada namanya Michael, nama Andreas kan belum ada, atau Muhammad Husni atau Yogi kan belum ada kan. Terus naik di sampau, kata di bahasa Indonesia sekarang di, tapi maknanya lebih ke menuju ke, tapi waktu itu di. Sampau itu sampan, seperti baharu, ya kan? Bahawa, bahwa misalnya. Sahaya, saya. Itu kan perubahan-perubahan bunyi. Kemudian naik itu naik. Naik itu naik. Di sampau. Kita hanya mengenal naik di perahu, naik di sampan. Ngalap itu nggak muncul di bahasa Melayu sekarang. Tapi justru muncul bahasa Jawa. Ngalap berkait Kiai Hasyim Asy'ari misalnya. Ngalap itu mengejar. Sidayatra itu bahasa Sanskerta. Kenapa kita bisa memahami itu? Karena waktu itu bahasa Melayu belum mendapat masukan dari bahasa Arab, belum mendapat masukan dari bahasa Portugis misalnya, belum dapat masukan dari bahasa Inggris, ya kan? Maka sekarang orang Malaysia menyebut modern, hanya modern, karena sudah ada bahasa Inggris. Kosakata itu zaman Sriwijaya belum muncul gitu. Jadi ini problematik di dalam studi keagamaan ya. Kadang-kadang kita berbicara tentang sebuah konsep teologis yang tidak selalu sejajar dengan fakta historis. Jadi terus terang secara pribadi saya tidak percaya bahwa pada zaman Fir'aun ada orang namanya Siti Masitoh, saya tidak percaya. Ceritanya mungkin saja terjadi, mujizat itu bisa terjadi kapannya, tapi namanya pasti bukan Siti Masitoh. Belum ada bahasa Arab. Belum ada bahasa Arab waktu itu. Tidak mungkin di zaman Nabi Yusuf di Mesir kira-kira hidup pada masa dinasti dinasti 1600 sebelum Masehi lah, kira-kira seperti itu. Yang kira-kira ada nama orang Siti Juleha, saya kira nggak yakin saya. Karena nama-nama Mesir kuno waktu itu misalnya ya Ramses, Potifera, Akhenaton atau Akhenaten, ya. Karena Aton itu nama dewa. Tutankhamun, Amun itu nama dewa. Gitu? Ramses, Ra, Misi, Ra itu dewa matahari. Seperti nama-nama Hindu yang dinaturalisasi dari bahasa Indonesia, namanya Krishna. Setelah jadi Kristen, Krishna Setiawan. Dibaptis Yohanes Krishna Setiawan. Orang tidak paham bahwa ini memerlukan perjalanan waktu yang sangat panjang. Terus kemudian yang disebut The Testament of Abraham itu sebuah buku pseudograf, itu buku apokrif lah, yang muncul di abad kedua setelah Masehi. Ya abad pertama lah setelah Masehi. Isinya kira-kira apa? Di sana digambarkan misalnya visi Abraham jalan-jalan ke surga. Itu tidak ada dalam Alkitab. Terus di sana dia ketika di surga dia melihat anan kafot, awan kemuliaan, atau bahasa Arab amuda denura, cahaya kemuliaan. Nah kemudian Abraham itu menerima orang-orang dalam pangkuannya. Makanya mungkin saja kisah-kisah ini memang didasarkan atas pemahaman Yahudi secara menyeluruh. Makanya di dalam Injil Lukas dikenal namanya pangkuan Abraham. Tapi tidak berarti bahwa naskah ini yang dikutip oleh Injil Lukas. Karena baik Lukas maupun penulis Testamen Abraham itu memiliki Hebraic root atau cultural background yang sama. Jadi misalnya seperti itu. Dengan demikian maka terlalu jauh untuk menyamakan antara Testamen Abraham dengan Sukuf Ibrahim. Meskipun Pak Dawam pernah menulis itu kalau tidak salah, dan itu menarik saja, tetapi artinya mesti ada banyak pembuktian yang dilakukan dulu, apalagi istilah Sukuf itu dikenal di dalam konteks Yahudi Kristen. Mungkin itu Sefer, kalau Sefer itu kitab, Sifru Takwin misalnya, kitab Kejadian, tapi tidak serta-merta terlalu mudah untuk menyimpulkan seperti itu. Saya kira itu. Thank you for the happiest year of my life.